Right. Sebelum saya mulai, kemarin teman saya cerita, kalian coba bantu bayangin. Bantu ya. Katanya ada seorang ratu rambutnya keriting. Dia diduakan hatinya sama Raja Diamond. Kenapa? Karena dia mencuri 7 sekop dari rumahnya Ashanti. Oke, bayangin ya. Tadi masih ada ingat gak looks ratunya apa? Rambutnya keriting. Dia diduakan hatinya sama siapa? Raja Diamond. Karena mencuri berapa banyak? 7 sekop dari rumahnya siapa? Ashanti. Gila kan? Oke. Yang lebih gila lagi, sebenarnya tadi bukan cerita biasa, tapi sebenarnya itu adalah cara saya untuk menghafalkan 5 kartu favorit saya. Ratu berambut keriting diduakan hatinya oleh Raja Diamond karena mencuri 7 sekop di rumah Ashanti. Dan itulah seberapa kuat storytelling. Bagaimana pesan, data, dan cerita bisa digabungkan untuk menghasilkan pesan yang kuat dan efektif. Saya Aaron, and let's talk about it. Bayangin kalian semua lagi bangun rumah. Oke. Pertama kali yang kalian bangun adalah fondasinya, benar ya? Fondasi. Itu bikin rumah jadi kokoh, solid, kuat gitu ya. Tapi setelah rumahnya jadi, kalian masuk, isinya kosong. Gak ada yang mau tinggal di situ, right? Harus ada furniture-nya di dalamnya, right? Nah, ini sama kayak komunikasi. Data itu berperan sebagai fondasinya, membentuk kredibilitas dan ngasih fakta untuk pesannya. Tapi story jadi furniture-nya, yang isi di dalam rumahnya, yang membuat pesan jadi mudah dicerna sama audience. Contoh, 75% orang menyukai produk A dibandingkan produk B. Oke, anggap datanya benar, 75%. Tapi it's only numbers gitu loh. Kalian nggak langsung paham apa maksudnya kan? Tapi kalau kita ganti story-nya, produk A membuat orang lebih percaya diri dibandingkan produk B. Wah, sekarang feels-nya different. Kan ada feeling-nya di sana. Kan langsung paham apa yang sebenarnya terjadi. Kalau produk A lebih bagus dari produk B, right? Itu dia. Kalau kalian mau bikin audiens kalian tergerak atau minimal paham dulu sama pesan kalian nggak bisa pakai data doang, tapi harus masukin cerita di dalamnya. Kita bahas lebih dalam lagi dari sisi science. Salah satu profesor dari Stanford Graduate School of Business, dia bilang otak manusia mengingat cerita 22 kali lebih baik daripada data statistik biasa. Kenapa bisa gitu? Karena ketika kita dengerin cerita, itu lebih banyak bagian otak kita yang aktif. Nggak cuma penalaran doang. Ada sensorik di sana, ada feeling yang main di sana, right? Kita bisa bayangin adegannya. Kayak tadi, mungkin kalian punya bayangan sendiri ratu yang rambutnya keriting gimana di data kalian masing-masing kan? Kalian bisa ngebayangin itu, masuk dalam ceritanya. Karena cerita itu numbuhin emosi. Dan pesan yang dipengaruhi sama emosi, itu membuat memorinya jadi lebih lama bertahan di memori jangka panjang. Sama yang satu lagi, cerita itu juga selalu ada yang namanya alur. Biasanya awal, tengah, akhir gitu kan. Nah, ini bantu kalian untuk bisa recall informasinya dengan lebih mudah. Contoh, kalau misalkan tadi saya cuma bilang Queen keriting, 2 hati, King Diamond, dan sebagainya. Susah buat kalian ngafalin kartunya kan? Kayak terlalu random datanya. Kalian cuma hanya sampai di penalaran bahasa biasa aja. Tapi ketika aku jadiin cerita, lebih gampang buat kalian ingat lagi. Ada alurnya, right? Nah, gitu dia. Menariknya lagi, selain bikin kita bantu buat lebih ingat, lebih gampang ingatnya, story itu di dalam pesan itu membantu untuk memberikan konteks buat datanya. Contoh, pasti kalian pernah dengar berita yang mirip-mirip. Pada bulan ini, kecelakaan mengalami peningkatan sebanyak 50%. Wow, terdengar besar sekali. 50% loh, right? Tapi coba kita teliti lebih dalam lagi. Kalau bulan ini ada 2 kecelakaan, dan bulan depan ada 3 kecelakaan, nambahnya 1. Tapi saat itu 50% dari 2 loh sebenarnya. Ya kan? Itulah bahayanya kalau data nggak dikasih konteks. Bisa disalahartikan. Seakan besar sekali. Ini bukan artinya kita tidak peduli sama kecelakaannya, tapi kita ngomongin datanya dulu ya. Dan menariknya lagi, cerita itu bisa ngerubah persepsi audiens terhadap sebuah pesannya, negatif atau positif. Contoh, yang negatif nih. Bulan ini mengalami peningkatan 50%, yang menunjukkan kalau infrastruktur jalan masih buruk dan pemerintah kurang aktif dalam menanggulangi kecelakaan. Terdengar negatif, right? Sekarang kita coba dari sisi positif. Kecelakaan mengalami peningkatan, tapi masih di bawah rata-rata, yang menunjukkan kalau program pemerintah untuk menanggulangi kecelakaan sangat efektif dan berhasil. Pesannya sama, tapi persepsinya beda karena story-nya beda, right?
Dan yang terakhir, story itu berperan untuk memberikan alasan di balik data tersebut. Contoh kasus yang sama, kalau kita cuma baca headline-nya doang, kenaikan 50%. Oke, 50%. Tapi apa gitu? Kita nggak paham apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kalau dalamnya ada cerita yang menjelaskan bahwa peningkatan ini terjadi karena ada kelalaian dari pribadi, dari pengendara pribadi. Kita langsung paham apa masalah utamanya, dan kalau kita paham masalah utamanya, kita tahu solusi yang tepat untuk mengatasi masalah itu apa. Right? Nah, untuk menyimpulkan segala sesuatunya, kita balik ke cerita awal lagi. Ada yang masih ingat? Ratu looks-nya apa? Keriting. Dia diduakan hatinya, atau sama siapa? Raja Naiman. Karena mencuri 7 sukop. Di rumah siapa? Ya, kalian semua hafal, dan itulah seberapa kuat storytelling. Saya Aaron Nathanael, thank you so much. Ini live Instagram, enggak Instagram. Alright guys, 4 orang sudah ngomong tadi public speaking. Thank you so much sudah mendengarkan. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Semoga tidak menyesal dan semoga tadi yang diomongin bisa dibawa.